Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, rahimakumullah. Alangkah beruntungnya mereka yang masuk Islam lebih dulu dibanding mereka yang masuk belakangan. Bani Umayyah dikisahkan menyesali sikap mereka yang angkuh dan menolak dengan getol dakwah Rasulullah, sehingga akhirnya mereka menyesali keterlambatannya masuk Islam. Bani Umayyah merupakan salah satu bagian dari golongan Quraisy di Mekah. Mereka terhitung sebagai salah satu kelompok penting di kota itu karena memiliki banyak tokoh-tokoh terkemuka dan kekayaan harta yang berlimpah. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama dari dinasti ini. Dalam catatan sejarah dakwah Nabi Muhammad, Bani Umayyah merupakan sekelompok yang terlambat masuk Islam. Sebab mereka baru mau berbondong-bondong memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah ini setelah peristiwa Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah yang terjadi pada 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Sejak agama Islam mulai disebarkan oleh Rasulullah, Bani Umayyah memandang ajaran ini sebagai ancaman yang harus terus dilawan. Mereka beranggapan jika Islam dibiarkan besar dan berjaya di Mekah, khawatir akan mengancam posisi mereka, baik secara sosial maupun ekonomi. Berbagai upaya yang dilakukan mereka untuk melemahkan dakwah Islam pun dilakukan secara masif. Belakangan, mereka mulai menyadari kebenaran agama Islam. Kemudian mereka berbondong-bondong memeluk agama ini. Mereka menyesali keterlambatan ini. Andai saja mereka tahu sejak awal bahwa Islam datang bukan untuk mengusik Bani Umayyah di Mekah, namun menyelamatkan mereka dari kesesatan agama jahiliyah, pasti mereka sudah dari dahulu menjadi Muslim. Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mencatat surat Abu Sufyan, yaitu tokoh Bani Umayyah, kepada Muawiyah, putranya, setelah diangkat sebagai Amir negeri Syam, menggantikan kakaknya Yazid bin Abu Sufyan. Surat tersebut diantaranya berisi penyesalan Abu Sufyan kepada Bani Umayyah terlambat masuk Islam. Berikut isi suratnya. Wahai putraku, sekelompok kaum muhajirin telah mendahului kita, sementara kita terlambat. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan utama di hadapan Allah dan Rasul-Nya, karena mereka yang pertama-tama dan dahulu masuk Islam. Sedangkan kedudukan kita rendah karena terlambat masuk Islam. Dengan begitu, mereka menjadi pemimpin dan penguasa, sedangkan kita hanya menjadi pengikut. Mereka telah mengangkatmu dalam urusan mereka yang sangat besar. Karena itu, jangan salahi perintah mereka. Pernyataan salah satu tokoh besar Bani Umayyah itu jelas sebuah penyesalan yang mendalam. Sebab kelompok yang lebih dahulu masuk Islam akan memperoleh posisi penting di tengah umat Islam dan dipercayai untuk menempati posisi-posisi penting di pemerintahan secara berjenjang. Golongan As-Sabiqun Al-Awwalun adalah umat Muslim yang beriman sebelum terjadi peristiwa Fathu Mekah. Keutamaan mereka dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat ke-10. Artinya, tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-10. Menafsiri ayat di atas, Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan, sejumlah ulama tauhid menjadikan ayat ini sebagai bukti keutamaan orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, menginfakkan harta di jalan Allah dan ikut berjihad menegakkan agama Islam. Kendati Bani Umayyah masuk Islam terlambat sehingga tidak termasuk dalam predikat As-Sabiqun Al-Awwalun, keberpihakan mereka kepada ajaran Islam berubah drastis setelah menyatakan memeluk agama ini, seolah mereka ingin membayar kesalahan-kesalahan mereka sebelum menjadi Muslim dulu. Kesungguhan mereka diantaranya dibuktikan dalam keikutsertaan di berbagai medan jihad melawan tentara musuh. Berkat kegigihan mereka, Rasulullah mengapresiasi betul apa yang telah mereka perbuat demi tegaknya dakwah Islam. Terbukti, Rasulullah memberikan posisi penting Bani Umayyah di pemerintahan agar mereka bisa lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Terkait Abu Sufyan, Rasulullah sendiri pernah bersabda, barang siapa memasuki rumah Abu Sufyan, ia akan aman. Ini merupakan keistimewaan yang tidak Nabi berikan kepada orang lain.
Kepercayaan Rasulullah kepada Bani Umayyah juga terlihat ketika beliau mengabulkan permohonan Abu Sufyan untuk mengangkatnya menjadi wali kota Najran. Selain itu, beliau juga mengangkat At-Taub bin Usaid bin Abdul Ais bin Umayyah bin Abdus Syam, salah satu tokoh Bani Umayyah, sebagai wali kota pertama di Mekkah. Kemudian, Rasulullah juga mengangkat Amir bin Sa'id bin Umayyah sebagai kepala desa Khaybar, Wadil Qura, Taima, dan Tabu. Mengangkat Khalid bin Sa'id bin As sebagai wali kota Son'an. Mengangkat Aban bin Sa'id bin As sebagai Amir atau Gubernur Jenderal Bahrain. Selain itu, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Utsman bin Affan juga diangkat sebagai sekretaris Rasulullah. Sikap Rasulullah kepada sejumlah tokoh Bani Umayyah menunjukkan bahwa mereka memiliki kontribusi besar dan sebab itu mendapat kepercayaan dari beliau. Andai mereka tidak memiliki kemampuan itu, tidak mungkin Rasulullah menyerahkan amanat-amanat penting itu kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.